silakan nyalakan kamera. Yuk. Kalau muslim di sini dapat karpet merah. Oh iya. Dapat karpet merah, dapat prioritas di sini kalau muslim tuh. Karena langka, orang muslim tuh udah langka. Tinggal KTP-nya aja yang muslim, orangnya udah banyak. Ya, Bang Wardan. Saya konfirmasi karena tadi nutup kamera, sekarang sudah buka kamera. Anda Islam ya? Ya. Islam. Sudah lama nonton Edis TV? Dia lama, udah lama. Berapa bulan? Mungkin sekitar 2 atau 3 bulan. 2 atau 3 bulan. Masih Islam? Tapi kadang-kadang tiap hari kalau buka TikTok nonton. Tapi masih Islam? Masih lah. Sungguh nekat yangnya. Masa mau Sudah 2 bulan nonton Edis TV masih juga Islam. Sungguh Anda inilah yang dimaksudkan sebagai orang-orang yang nekat. Coba Bang, kenapa Anda kok masih Islam sementara Ya, Anda sudah 1-2 bulan nonton yang Edis TV? benar. Gimana? Karena saya meyakini Islam itu benar. Anda meyakini Islam itu benar. Iya, Yang saya katakan selama ini tentang Muhammad dan Islam benar atau salah? Ya, menurut pandangan saya salah. Salah. Waduh. Ya, Ini nampaknya bohong dia ini menonton saya 2 bulan ini teman-teman. Coba. Di mana statement saya yang menyatakan tentang Islam tetapi itu merupakan kesalahan? banyak sih di Kasih salah satu satunya contoh. di hadis apa namanya waktu hadis yang mengatakan air susu. Air Kalau siapa namanya? Nah, Salah tanda-tanda itu. kan Anda tidak Salah. tahu. Maksudnya Ya, air susu benar. gimana? Waktu si Sahla itu kan Oh, oke. anaknya. Waktu Itu kan salah. Oke, ada Itu saya seorang pernah wanita, nonton. ada seorang Iya. wanita bernama Sahlah Ya, binti itu saya pernah Suhail. nonton. Binti Suhail. Oke, Sahlah binti Suhail ini merupakan istri dari Abu Huzaifah. Nah, Huzaifah bin Yaman. Oke, nah di mana Abu Huzaifah itu punya budak, punya tukang dia suruh-suruh, namanya itu Salim. Salim. Ah. Abu Huzaifah. Kemudian Salim ini sudah lama di rumah mereka dan dia sudah tumbuh dewasa, sudah berjanggut dikatakan dalam riwayat-riwayat itu, udah kumisan, udah jenggotan. Nah, Siapa? Salim itu. Salim itu masih kecil, Bang. Nah, ini Hadis makanya itu dia Salim belum. itu masih kecil, masih. Baik, Waktu nanti yang- sebelum saya waktu tunjukkan, diasuh itu sebelum saya masih tunjukkan kecil. dalilnya saya lanjutkan dulu ya. Iya, saya tahu. Tapi waktu dia diasuh masih kecil, tapi sudah beranjak remaja itu. Waktu dia disuruh nyusu itu. Iya, makanya Bukan udah dalam tua. riwayat dikatakan dia sudah berjanggut. Ya, berkumis tipis lah gitu. Iya, sudah berkumis dia dikatakan. Nah, kemudian cemburulah atau lainlah raut wajah dari suami Sahlah ini. Beda mukanya itu. Mukanya sepet, merengut, cemburu Masam dia. lah. Masam gitu. Ngadulah. Ya, ngadulah Sahlah ini kepada Muhammad. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku melihat di wajah suamiku yang namanya Abu Huzaifah itu ada raut wajah kecemburuan terkait tinggalnya si Salim ini, keluar masuknya si Salim ini dari rumah kami, padahal dia itu adalah orang kepercayaannya, budaknya sendiri, tangan kanannya begitu pesuruhnya. Nah, lalu apa kata Muhammad supaya wajah daripada Abu Huzaifah ini tidak cemburu? Susuilah dia, katanya. Ketika disuruh menyusui, Sahlah ini terkaget-kaget dengan perintah Muhammad itu. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya susui dia? Dia itu seorang pria dewasa. Dan dikatakan dalam riwayat itu sudah berkumis, sudah berjanggut. Bagaimana saya susui dia?
Tapi kata Muhammad apa? Muhammad tersenyum lebar. Dikatakan sampai gigi gerahamnya terlihat. Gila tuh senyumnya. Sampai gigi gerahamnya kelihatan. Apa kata Muhammad? Saya tahu bahwa dia sudah dewasa. Akhirnya singkat cerita, disusuilah si Salim itu yang sudah dewasa itu. Lalu lapor dia lagi kepada Muhammad. Ya Rasulullah, setelah aku susui dia, hilanglah kecemburuan di wajah suamiku. Sungguh sangat cerita yang cetar membahana. Di mana salahnya saya di dalam cerita itu coba? Itu hadisnya bukan disusui langsung, tapi diperas masukin gelas. Nampan ke gelas gitu baru Baik, dikasih. tunjukkan dalilnya. Kalau ada hadis maksudnya peras, masukin gelas, terus kasih Salim. Mana ayat mana? Coba tunjukin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Tapi banyak ulama juga mendoibkan hadis itu gak sahih katanya. Nih saya bilang, giliran hadisnya merugikan orang Islam, Banyak sebagian pasti riwayat hadis yang bilang palsu. hadisnya nggak benar gitu, palsu gitu. Sebagian ulama berpendapat bahwa si Salim itu diperaskan ke nampan baru dikasih minum gitu katanya. Ya, itu Ya, kan sebagian pendapat ulama, Ya, bukan hadisnya, betul? sebagian ulama juga menasah hadis itu dinasah. Iya, iya. Masalah orang Ini. menasakh, masalah orang mengatakan hadis itu tidak sahih, masalah orang mengatakan itu maksudnya diperas ke dalam Ijma gelas. juga dalam Islam termasuk dalil, Bang. Bukan di Kristen tuh nggak ada ijma ya kan, nggak ada Bang, sanad, nggak ada. gini. Kita ini membahas hadis, bukan membahas Iya, pendapat orang tentang tapi hadis. Abang harus tahu juga di Islam tuh ada ijma, kesepakatan gitu. Kesepakatan untuk memelintir hadis itu kan? Hadis itu ada kesepakatan juga, hadis dhaif, hadis sahih, hadis maudhu gitu, bukan Baik, satu aja. saya gitu. tampilkan saja ya. Mohon maaf teman-teman, kita harus menggunakan kembali metode konservatif ya. Kita tampilkan lagi di layar. Abang itu harus belajar juga itu hadis yang Baik. dhaif, hadis yang apa? Buset, Sahih. saya dimarah-marahin teman-teman. Hadis-hadis mereka, saya yang dimarahin teman-teman. Gimana sih? Baik, Enggak, saya rasa abang ini nggak paham itu apa namanya hadis Baik. tingkat-tingkatannya gitu. Oke, Bang. Ini hadis riwayat Muslim ya. Ini Arabnya. Oke, saya bacakan. Ya. Dari Aisyah bahwasanya Salim bekas budaknya Abu Huzaifah ikut bersama Abu Huzaifah dan keluarganya di rumah mereka. Lalu istri Abu Huzaifah, anak perempuan Suhail, datang kepada Nabi Shallallahu Iya, Alaihi saya Wasallam tahu dan hadisnya berkata, itu. sesungguhnya Salim telah balik dan akalnya pun sebagaimana umumnya orang dewasa. Dan dia berada di rumah kami. Sedangkan aku menyangka bahwa pada diri Abu Huzaifah, suaminya dia ya, ada sesuatu, maksudnya kecemburuan, berkenaan dengan hal itu. Bagaimanakah yang demikian itu? Nabi SAW bersabda kepadanya, susuilah dia, maka kamu menjadi haram kepadanya dan akan hilanglah sesuatu pada diri Abu Huzaifah. Lalu sahlah kemudian pulang, kemudian ia berkata, sungguh aku telah menyusuinya, maka hilanglah sesuatu pada Abu Huzaifah. Mana di sini dikatakan dimasukin gelas, diperah dalam gelas? Itu kan karang-karangan Anda Itu saja. ada, tapi ada sarahnya, Bang. Tahu nggak sarah itu apa? Sarah Bang, itu di ini bunyi sarah- hadisnya, Bang. Kenapa Penjelasannya kita ada tambah-tambahi? Kita tambah Enggak, lagi hadis yang maksudnya kedua. penjelasan. Oke, kita kasih lagi hadis yang Bukan kedua ya. Kalau penjelasan tidak cukup hadis yang ulamanya pertama, masih lagi nih hadis yang lain. Dari Zainab binti Ummu Salamah. Ia berkata, Ummu Salamah berkata kepada Aisyah, sesungguhnya ada seorang yang sudah balik keluar masuk rumahmu, yang aku sendiri tidak menyukai ia masuk ke rumahku. Lalu Aisyah menjawab, tidakkah pada diri Rasulullah ada suri tauladan yang baik bagimu? Dan Aisyah berkata lagi, sesungguhnya istri Abu Huzaifah pernah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya Salim keluar masuk rumahku, sedang ia kini telah dewasa, sedang pada diri Abu Huzaifah terdapat sesuatu terhadapnya. Yang demikian itu bagaimana? Kemudian Rasulullah bersabda, susu ini loh, Bang.
susuilah dia. Ini kalau Bang, kalau bahasa Arabnya di dalam bahasa Inggris itu tulisannya sakel, tahu? Tahu Bang, sak. Ini bahasanya kita harus agak sedikit nih, aduh, gak enak. Maksudnya Bang, maksudnya di itu Bang, di kenyot gitu loh Bang, tahu nggak dikenyot? Itu maksudnya begitu. Nggak ada dimasukin gelas, ngarang aja lu. Susuilah dia, ini bahasa Ya, Bang, Indonesia. maksud saya gitu. Ini Itu katanya salah menyebut juga. susu, tapi ini sebenarnya kenyot. Nah, gimana Anda ini? Abang bisa sih, abang bisa nggak bahasa Arab? Aduh, yaudah, coba Anda cari. Anda carilah, coba ada bahasa Kalau Arabnya nggak apa? bisa ya kayak gitu tafsirannya. Coba kalau abang Aduh, bisa. berat. Ini banyak Bang, hadisnya Kalau itu abang jadi banyak. apologi itu harus bisa bahasa Arab. Oke nih, kita bacakan lagi hadis yang ketiga. Nih ya, bagaimanakah yang demikian itu? Ya, Nabi bersabda, sahlah. Nabi bersabda, susuilah dia. Sahlah berkata, bagaimana aku menyusui dia? Sedangkan ia adalah seorang laki-laki yang sudah besar. Maka Nabi SAW tersenyum lalu bersabda, aku tahu bahwa dia itu seorang laki-laki yang sudah besar. Nggak ada di sini. Maksudku adalah masukkan ke gelas. Nggak ada. Makanya saya bilang Bang, tidak ada nabi yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang Muhammad nih nabi yang agak lain. Jadi di mana Bang saya memfitnahnya? Coba. Adakah saya memfitnah? Enggak sih, saya Nggak memfitnah kan? Nggak memfitnah. Makanya ormas-ormas Tapi kagak abang berani ke kurang Mabes pandai Polri. aja, kurang bisa. Karena yang saya omongin bener. Mana? Abang harus paham juga apa namanya hadis, kan tingkat-tingkatan hadis itu banyak. Mungkin abang perlu belajar itu juga gitu. Ya, intinya begini Bang. Masalah harus gini, belajar masalah bahasa Arab kalian juga. mau malsu-malsukan hadis itu. Enggak, biar orang muslim itu jadi bisa gitu. Abang masuk jadi abang murtad kan? Kalau abang sekedar untuk comot sini comot Bang, itu saya tanya orang dulu nggak Bang. yakin jadinya. Hadis Bukhari, hadis riwayat Muslim, itu hadis sohih nggak? Sohih, tapi gimana itu? Sohih. Maksud saya tafsirnya gitu kan, tafsir itu butuh ulama. Oke, penerjemah. sekarang begini Bang. Penerjemah. Sekarang begini. Orang yang pintar bahasa Oke, Arab. baik sekarang kita bicara kajian secara akademis dan ilmiah. Bang, Oh iya, iya. kita ini sudah pria dewasa ya. Iya. Oke, Bang, kalau wanita tidak dalam posisi mengandung atau menyusui, keluar nggak air asinya? Tidak dalam posisi mengandung. Kalau perempuan, dia tidak lagi hamil atau tidak lagi menyusui, Enggak lah. mohon maaf, itu asi, payudaranya keluar asi nggak? Enggak. Nggak, tidak bakal keluar asi. Mau Anda jungkir balik juga nggak bakal keluar asi. Ada nggak riwayat yang menyatakan bahwa sahlah itu dalam posisi yang demikian? Sahlah. Enggak ada. Setahu Nggak aku ada. Lalu dari mana Anda ngarang masukin ke gelas? pengetahuan saja yang kurang gitu. Bukan enggak ada, tapi mungkin setahu saya, tapi enggak tahu kan. Bang, bohong lagi, bohong lagi. Jujur lah Bang, makanya saya bilang, saya itu merasa aneh kenapa Anda ini sudah 2 bulan nonton channel Edis TV, masih saja Anda jadi orang Islam. Namanya bukan pasangan Bang, wanita menyusui pria dewasa. Anda bisa bayangkan itu kayak apa jadinya? Aneh-aneh aja Anda ini. Enggak, saya enggak terlalu memikirkan itu sebenarnya. Yang saya pikirkan makanya itu gimana loh? jangan langsung apa namanya? Terjemahin sendiri itu, enggak pakai tafsir. Kan kita sebagai orang Islam aja harus pakai Oke, apa tafsir. hasil terjemahan Anda? Ya, kalau kita lihat di tafsirnya, di sarahnya itu disusuin, maksudnya di apa namanya, ditaruh di mampan gitu. Oke, Baru kalau dikasih. dimasukin gelas ada nggak keluar air asinya?
Ada itu, memang itu Dari mana kafirnya. bisa keluar orang dia nggak punya anak, nggak mengandung? Bang, di mana riwayatnya bahwa Sahlah atau apa namanya suami istrinya Abu Huzaifah itu dia posisi mengandung atau posisi menyusui anak? Ah, itu nggak disebutkan sebenarnya. Itu Anda ngarang dari mana masukin gelas? Apanya dimasukin Memang gelas? tafsirnya kayak gitu, tapi yang kedua memang hadisnya itu doib. Waduh, Tafsirnya memang kayak gitu. Yang kedua hadisnya Ya itu udah bahwa Bang, doib kalau gitu. Anda sudah mengatakan hadisnya doif, berarti Ya. hadis itu palsu. Nggak palsu, doib. Tingkatan doib sama palsu itu beda, Bang. Apa sih doif itu Bang? Maksudnya diragukan gitu. Diragukan. Kalau palsu itu memang dikarang. Tidak gitu. benar ya? Iya, itu Tidak doib benar. namanya. Berarti kalau tidak benar, berarti itu berisi fitnah kepada Muhammad, betul? Enggak, maksudnya Nah, kan diragu gimana antara sih dua. orang Islam nih otaknya gimana sih Bang? Coba dengerin. Memang Gini memang Bang, kayak dengar. gitu. Muhammad Tingkatannya kan itu, dinarasikan menyuruh wanita dewasa menyusui pria dewasa, tapi pria itu bukan suaminya. Nah, menurut Anda tadi hadis itu doif atau Ya. tidak benar, betul? Iya. Artinya kalau itu tidak benar, berarti itu berisi hujatan atau fitnah kepada Muhammad, betul? Iya. Nah, kalau berisi fitnah kepada Muhammad, kenapa Anda simpan itu di rumah? Masa Anda mau menyimpan buku yang isinya fitnah kepada Muhammad? Enggak, itu campur-campuran, Bang. Maksudnya kan buku hadis itu bukan satu dua, tapi tebal segini tebal. Ya sudah, berarti Anda setuju. Buku hadis adalah buku yang berisi fitnah-fitnah kepada Muhammad. Enggak sih, kan tergantung. Nah, sekarang enggak lagi. Aduh, Foto abang kan pusing-pusing pernah nggak kepala baca Derby. hadis yang satu? Kan hadis Sahih ada, contoh lah hadis Bukhari, kan itu tebal. Bang, Jadi nanti saya tunjukkan ada juga. hadis-hadisnya, nanti Anda palsu-palsukan lagi. Gimana sih Bang? Maunya kalian ini Abang, bagaimana? Gimana sih, kan gini loh maksud saya. Anda pernah nggak baca hadis? Bisa nggak bahasa Arabnya gitu? Maksud saya. Kan sudah diterjemahin Bang. Beda, Bang. Kadang-kadang beda. Kecuali Anda bisa membuktikan bahwa terjemahannya tidak tepat. Boleh, saya setuju dengan Anda. Ketika terjemahannya tidak pas, boleh. Tapi kalau saya bilang saya baca terjemahannya salah, ya jangan juga. Terus buat apa orang mau sampai mati-matian berusaha menerjemahkan buku itu? Nah, kemana dia pergi? Kabur dia teman. Kabur dia. Enggak saya turunin ya, dia pergi sendiri. Itulah teman-teman. Makanya saya itu sudah membuat challenge. Kalau ada seorang Islam yang sanggup membuktikan bahwa saya berdusta, saya mengucapkan kata-kata bohong tentang agama Islam, nggak usah repot-repot bikin laporan polisi. Saya lompat dari Monas, sudah saya bilang. Gimana Anda ini? Terjun saya dari Monas kalau kalian buktikan saya bohong. Gimana sih Anda ini? Oke, kita kasih naik ada Tony Zami.